Ya kira topping Zakir Jayani. Wah, ini gimana sih? Cobain audio. Bentuknya gimana?
Safe. You first need notification. Headsets work. Yang lain pada kemana ini? Halo Alia, mulai Alia. Alia ada suaranya nggak? Alia, Alia nggak ada suaranya? Mikrofonnya dicabut dulu mungkin Alia. Nggak ada suaranya. kenapa Kak? Alia, kenapa Kak? Nggak ada suaranya Bu tadi. Coba Halo, deh. Assalamualaikum. Coba dari itu. Oke. Oh, dari itu. Oke. Nggak. Udah jelas ya? Oke. Oke, Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia dan selamat siang dari Turki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di sini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya membawakan acara sharing season edukasi yang sangat menarik mengenai sharing season kuliah di Universitas Negeri Turki, yang kali ini kita akan membahas kuliah di Bartin University dan keelokan wisata alamnya. Acara pada kali ini saya juga akan menampilkan 3 narasumber yang semua kuliah di Turki, dan Kak Asmi sebagai Internal Relation dari Turknesia Edu Foundation. Halo Kak Asmi. Halo. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Leilani. Saya adalah moderator dari acara pada sore hari ini yang akan memimpin acara ini. Oh iya teman-teman, kita ada kuis. Kita akan memberikan merchandise bagi teman-teman yang beruntung dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang Turknesia, Bartim, wisata, serta pengalaman menarik dari narasumber kita, sebelumnya berikut cuplikan video Universitas Bartin.
which were the Faculty of Forestry, the Faculty of Economics and Administrative Sciences, and the Faculty of Engineering. This number increased to 7 with the foundation of the Faculty of Education, Faculty of Literature, Faculty of Science, and Faculty of Islamic Sciences. The sportsmen and sportswomen under the School of Physical Education and Sports, which had its first students in 2011, achieved significant success. In vocational school, which has been continuing its activities since 1994, the educational activities are ongoing with new departments opened. In addition, programs are opened under vocational school in Ulustan, which is known for its forest sources and which is located within the borders of Kure Mountains National Park. And in Kurujashile town, where the shipbuilding tradition still survives. Yachting Business and Management Program is one of 3 in Turkey which offers Yachtsman Certificate in Turkey. In 7 programs under Vocational School of Health, the health technicians of the future are educated. Barton University, which aims to provide graduate education that responds to the needs of the country and the time, realizes this objective under the Graduate School of Science, Graduate School of Social Sciences, and Graduate School of Education. 6 research centers were established under the university to support the research activities. Distant Education Application and Research Center, Continuing Education Application and Research Center, Barton University History, Culture Application and Research Center for Barton and its environs, Forestry Products Application and Research Center, Renewable Energy Application and Research Center, Sports Education Application and Research Center. In the new campus area, the necessary social facilities have been created and students are provided with a comfortable and high-quality academic environment. Medico-Social Center offers health services to students, academic and administrative staff and their families. New sports areas are created for students to benefit from sports opportunities. The support Barton University gives to sports can also be seen in the successes of sportsmen. Despite being a young university, the university ranks among the top 50 in Turkey in winning medals and is famous for that both in Turkey and in the world. The number of books at Barton University Library, which aims to use the state-of-the-art technologies and thus to offer the most advanced knowledge services, was 3,645 in 2008. In 2016, the number of books increased to almost 50,000. The project for the new library building in the new campus area has been completed and the construction. In addition, there's a lot of work to improve university-industry collaboration will pioneer industrial. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya sampaikan terima kasih untuk waktunya untuk meluangkan pada acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Acara ini diorganize oleh Turknation Edu Foundation sebagai konsultan pendidikan kuliah ke Turki. Info detail, program kuliah ke Turki bisa hubungi nomor 0812 874 00957 atau follow Instagram kami @Turknesia.
Teman-teman pasti penasaran kan, apa itu Tuknesia Edu Foundation? Setelah melihat banyak brosur-brosur, setelah melihat info ini tersebar di Instagram, apa sih Tuknesia Edu Foundation itu? Tuknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan di Turki yang menawarkan servis yang lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri Turki dengan program terpadu, selektif, dan memberikan perlindungan bagi calon mahasiswa agar dapat diterima di Universitas Negeri Turki. Dan tentunya kita sudah melihat video tentang Universitas Bartin tadi. Bang Asmi, bisa tolong jelasin dong Bang tentang Univ Bartin ini sendiri? Oke, siap. Terima kasih Alia. Jadi teman-teman, Universitas Bartin ini adalah salah satu universitas top yang mungkin kalau kita lihat umurnya ya, itu sebenarnya muda, 2008 dia. Tapi sebenarnya Universitas Bartin itu sudah ada dan masih berhubungan dengan universitas lain, yaitu Zonguldak, Universitas Zonguldak, tapi kemudian memisahkan diri. Nah, yang kemudian sekarang berdiri sendiri di Bartin dengan nama Bartin University 2008, dan bisa kita lihat tadi kan ada 7 fakultas dengan 78 departemen atau apa namanya jurusan ya. Nah, ini kemarin saya dengan teman-teman ngelihat universitasnya itu bisa dibilang besar sekali, walaupun kalau kita lihat kan Bartin ini kalau teman-teman nanti lihat di Google Map, Bartin itu kota yang kecil, walaupun kecil tapi tata kotanya bagus. Nah, di Universitas Bartin ini yang bisa dibilang ditonjolkan itu adalah health science atau ilmu kesehatan ya, kemudian forestry atau kehutanan, kemudian karena Bartin ini dekat laut, tentunya maritim ya. Tadi kita bisa lihat juga di videonya tentang pengelolaan kapal dan juga maritim, itu mereka cukup menonjol. Dan sejak 3 tahun lalu mereka membangun satu kampus A dan kampus B. Jadi kampus B ada ini lebih besar lagi dibanding kampus A. Dan untuk transportasi pun bagus di sana. Ada beberapa pilihan ini ada bus besar dan bus kecil, karena memang gimana ya, ini kotanya kecil, jadi untuk teman-teman yang memang ingin fokus belajar, itu tempatnya sangat nyaman. Kemudian juga ini dekat pantai ya, kalau teman-teman ingin refreshing atau apa, di situ kita bisa ke pantai dekat kok, itu nggak sampai 15-20 menit lah. Naik bis. Itu mantap banget di sana buat kita barbekyuan atau apa. Kemudian untuk research-nya pun mereka dengan kampus B yang baru ini itu ada tempat research yang besar juga. Jadi untuk sekarang hampir semua universitas Turki itu punya research center yang bisa dibilang untuk teman-teman yang senang research atau untuk development something itu didanai pemerintah gitu. Itu kita asalkan ajukan proposal, kalau di ACC ya langsung di develop bersama tim yang di sana gitu. Nanti ada dicarikan pendanaan dan lain-lain. Bahasanya kalau kita disebut dengan Teknopark, kita nyebutnya. Teknopark itu tempat kita punya ide, terus kita pengen mewujudkan itu, ya kita ajukan ke kampus, ini saya ada ide, di situ kita dapat pendampingan, kemudian juga mencarikan investor siapa yang mau. Itu di Bartin ada tempatnya, tadi di video juga disebutkan ada research center-nya untuk ini. Kemudian nanti kita juga ngobrol sama Kak Nabila ya, itu kebetulan dia juga di health science, nanti kita bisa tanya-tanya juga. Nah, untuk Bartin sendiri tuh banyak banget tempat untuk berkunjungnya. Wisatanya kenapa saya bilang ini? Untuk teman-teman yang senang dengan sejarah, kemudian ya exploring, itu Bartin punya banyak tempat, kayak Amasra itu ada beberapa tempat, itu ada benteng
benteng Bizantium, kemudian ada juga semacam relik peninggalan Bizantium itu, 2000-3000 tahun lalu itu cukup inilah seru untuk dieksplor. Terus kalau yang senang camping, di situ ada tempat buat campingnya. Pokoknya top lah untuk di Bartin. Selain dekat dengan kota, juga dekat dengan alam. Ya, bisa dibilang Bartin tuh di bukit, terus sampingnya laut. Jadi ada hutannya, ada bukitnya. Ya, ketika pagi itu berasa di puncak. Itu dingin, terus berkabut, walaupun itu ya seru lah gitu kalau di sana. Dan orang Turki di sana itu welcome banget sama kita, foreigner. Bahasanya gimana ya? Kita kemana itu kita selalu jadi artis gitu kan. Kalau bule ke Indonesia kan bule yang jadi artis. Nah, ini kebalik. Jadi turis ya. Kita yang jadi artis gitu. Bahasanya entar tiba-tiba ada yang ngajak foto, jadi santai aja gitu. Waduh, Masya Allah sekali ya. Alia pribadi kan ini juga kuliah di Turki nih. Lebih tepatnya di Kayseri. Tapi Alia masih belum nemu itu, pantai, laut. Kalau di Bartin udah ada yang bisa buat refreshing gitu ya. Iya. Aduh, keren banget. Jadi pengen ke sana deh. Tapi kan di Kayseri anaknya ada Gunung Erciyes, bisa main ski. Beda Iya, lagi benar tuh. juga. Kan beda orang-orang, beda kesukaan, Kak. Betul. Terus aku juga penasaran nih, di Provinsi Bartin itu tepat di tepi Laut Hitam Black Sea. Itu bisa dijelasin nggak, Kak? Oke. Dijelasinnya dalam hal apa nih? Pemandangannya atau gimana? Ya, pemandangannya deh. Kalau misalnya pemandangan mungkin teman-teman bisa lihat dulu, untuk sementara lihat dulu di Google ya. Untuk di sana itu ada pantai, dan asiknya lagi teman-teman bisa main gitu loh. Bahasanya nggak ada restriction atau pantangan ya, nggak boleh di sini, nggak boleh. Bahkan pemerintahnya pun menyediakan tempat untuk barbekyuan atau untuk piknik, itu mereka sediakan gitu. Kalau untuk yang camping itu beda beda peraturan ya, paling ada sedikit bayar buat pajak inilah kebersihan itu aja. Kalau misalkan ini Bartin itu kan satu kota madya yang di dalam provinsi Ankara. Jadi itu masuk ke wilayah Ankara sebenarnya. Jadi teman-temannya kita kayak Ilham, Haitham itu kalau misalkan masuk ke PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di Turki itu, dia masuknya ke wilayah Ankara gitu. Nah, kalau selain kan di Laut Hitam ya, itu ada namanya kota Amasya, itu dekat di sebelah kanan dikit itu ada kota tua, itu zamannya Utsmaniyah. Itu seru juga untuk dieksplor gitu. Bahasanya sampai sekarang itu bangunannya masih dijaga gitu. Jadi di Bartin ini kalau misalkan teman-teman senang exploring, sebenarnya ya karena kotanya kecil, setengah jam, 1 jam itu udah satu keliling kota udah kita kelilingin gitu. Tapi karena banyak tempat-tempat lain yang untuk refreshing gitu, jadi sebenarnya nggak bosan sih di sana. Asalkan kita mau berani untuk exploring kayak gitu sih di Bartin. Menarik. Oke, terima kasih banyak Kak Asmi atas infonya. Cukup menarik sekali ya mendengar, apalagi kalau misalkan kita dengar dari yang kuliah di sana, yang kakak sebagai turis aja udah yang kita mendengarnya udah jadi pengen ke sana gitu loh. Itulah di sana. Oke, jadi pertama-tama kita akan memanggil Ilham, Nabilah, dan Haitham. Halo, Ilham? Ya, halo. Nabilah ada? Ya, halo. Halo. Haitham? Nabilah di mana? Haitham?
Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Mulai dari Ilham deh. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Ilham Jibril. Kuliah di Universitas Bartin di Turki, jurusan ilmu politik. Belum banyak ya pengalaman saya di sini karena baru beberapa bulan tinggal di sini. Saya udah sebelumnya kan saya tinggal di asrama. Untuk sementara ini karena ada pandemi, jadi asramanya ditutup dan saya dipindahin ke apartemen sama pihak asrama. Jadi nggak sempat jalan-jalan lagi kemana yang jauh-jauh, keburu ada pandemi ini. Terus untuk kalian yang mau kuliah di Turki juga, di sini enak banget sih buat yang mau fokus belajar, nggak terlalu rame sama, karena yang pengetahuan saya di kota-kota lain itu kan terlalu banyak orang Indonesia ya. Ada yang mungkin pengen sendiri gitu tinggalnya atau nggak mau terlalu di tempat yang ramai. Di sini cocok, jadi bisa fokus belajar, bisa ya nggak terlalu terganggu lah gitu. Ilham sendiri motivasi kuliah di Turkinya apa ya? Bisa dijelasin nggak? Untuk motivasi saya sih Turki itu termasuk negara yang di belahan Eropa yang bagus, terutama dari biaya hidupnya yang tidak terlalu mahal, terus biaya kuliahnya juga nggak terlalu mahal ya, tapi dengan standar pendidikan yang setara dengan negara-negara Eropa yang lainnya gitu. Terus saya juga tertarik belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahasa Turki, dan sejarah-sejarah budayanya di sini, karena mayoritas di sini kan orang Muslim sama dengan Indonesia ya. Jadi tidak terlalu sulit lah kita kalau mau adaptasi di sini, terutama makanan atau mau cari masjid. Jadi nggak terlalu susah ya. Itu aja sih. Itu aja ya. Oh ya, teman-teman, negara Turki itu adalah negara yang diapit oleh benua Asia dan benua Eropa. Jadi kita bakalan nemuin banyak orang-orang dari berbagai background. Khususnya ada yang dari budaya ketimuran, dari budaya Eropa. Jadi kita bakalan ketemu banyak teman-teman dari berbagai background. Terus kuliah ke Turki juga cukup murah. 1 lira itu 2.100. sekitaran, iya 2.100 ya. Murah gitu, lebih murah. Iya. Bahkan lebih murah dari dari kita mau kuliah ke Malaysia, ke Singapura, lebih murah Iya, gitu. betul. Setuju banget. Kayak misalkan nih, kebetulan saya kuliahnya di Istanbul, dan perbandingannya misalnya saya di Istanbul, di Bartin atau di Kayseri itu bedanya nggak jauh gitu. Misalkan per semester, pembayaran per semester saya 460 berapa? Berarti 900.000 per 1 semester. Dan itu ini saya computer science jurusannya. Kita kalau bercanda dengan profesor itu, Prof kok pembayaran semesteran kita murah? Itu bayaran itu cuma formalitas nih. Ya, kalau misalkan ini semua sudah bahasanya disubsidi oleh pemerintah. Jadi bahasanya ya kamu kuliah ya udah kuliah aja gitu. Udah
nggak usah mikirin SKS, kan kalau di Indonesia ada bayar SKS-nya juga, bayar Iya. semester beda. Kemudian juga ada bayar praktikum, bayar tambahan lain lah, gitu, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman di Indonesia yang lebih tahu lah gimana. Nah, kalau di kita bayar semester, itu ya udah gitu bayar semester, kemudian itu udah nggak ada uang praktikum, uang dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita udah nggak ada uang bangunan. Baik, terima kasih Kak Asmi. Terus nih, Ilham, Ya. gimana sih kesannya gitu, kuliah di Bartin, terus lingkungannya bagaimana, bisa diceritain nggak? Selama 9 bulan ini banyak ya pengalaman kesan-kesan yang tidak biasa dialami di Indonesia. Contohnya kayak diliatin orang karena orang asing ya. Apalagi di sini di Bartin ini minoritas kan kita orang Asia. Jadi kalau di kota-kota lain kan yang lumayan besar seperti Istanbul atau Kayseri itu lumayan banyak orang asing, jadi orang lokalnya nggak terlalu kaget gitu. Biasa aja ya, udah nggak jadi artis ya. Nggak kaget ya. Di sini jalan di mana diliatin. Terus kita bisa kenal sama negara-negara negara Muslim di sekitaran Turki juga, contohnya kayak Arab, Mesir, Somalia, banyaklah dari negara-negara Muslim lainnya gitu yang kuliah di sini juga. Terus terus Ilham, kita juga bisa ya gimana? Iya, bisa lanjutkan. Oh iya. Apa ya? Lebih bisa mengenal internasional gitu, teman-teman dari internasional bisa belajar tentang budaya asing, terus banyak lah yang bisa, karena beda-beda ya setiap kota itu tempat wisatanya atau ininya beda-beda gitu sih. Mungkin bisa dilanjutkan Hitsam. Oke, lanjut ya. Di Turki kan ada namanya Tomer ya, Tomer. Ya. Kita kursus bahasa Turki dulu. Nah, Tomer di Bartin itu gimana? Kamu bisa ngikutin nggak atau ada kendala lainnya? Tomer sih alhamdulillah bisa yang ngikutin, walaupun banyak juga kesulitan yang saya alami, termasuk dari kendala bahasa, karena pengantarnya juga belajar bahasa Turki tapi pakai bahasa Turki juga gitu, lumayan pusing juga sih, tapi ya sedikit demi sedikit kita pasti bisa, lumayan bisa lah. Kan belajar sama teman-teman juga yang mungkin bisa bahasa Inggris atau yang bisa bantu kita lah gitu. Baik. Sebelumnya kan Ilham tinggalnya nih di asrama. Ya. Gimana tuh pengalamannya sejak tinggal di asrama? Apakah ada perbedaan? Di asrama enak sih, karena di asrama tuh kita nggak usah pusing ya tentang makan atau cuci, laundry gitu. Pagi sore ya makannya? Ya? Makannya pagi sore ya? Pagi sore atau malam gitu. Kita nggak usah pusing mikirin makan karena udah disediakan di dapur asrama. Terus nyuci juga laundry tinggal taruh aja di tempat laundrynya gitu. Jadi kita tinggal pakai aja. Kecuali kalau makan itu cuma dapat pagi sama malam atau sore. Kalau siang itu biasanya saya makan di kampus. Nggak terlalu mahal sih. Berapa di kampus? Kalau di kampus juga. Kalau di kampus pakai
uang. Kalau pakai uang itu lumayan mahal ya, sekitar 10 lira. Atau kalau pakai kartu pelajar itu cuma 2,50 lira. 2,50 lira itu isinya apa aja? Udah dapat nasi, sup, lauk, sama buah, sama minum. Udah lengkap deh, pokoknya nggak usah jajan-jajan dong. lagi, udah kenyang. Terus bedanya kalau di rumah gimana? Kalau Ada di rumah bedanya? sih yang selama saya udah alamin ya, kalau di rumah lumayan mahal karena kita lebih banyak belanja sendiri. Jadi kita masak sendiri, nyuci juga nyuci sendiri. Aduh. Iya Tapi dong. lebih ada ya, di masing-masing ini ada positif negatifnya sih. Kalau di asrama kan banyak teman-teman juga, bisa sambil mengasah bahasa Turki juga, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau di di asrama, di apartemen lebih mandiri aja sih. Lebih Jadi mandiri masak ya. sendiri, bersihin rumah semua sendiri. Kalau di asrama kan semuanya ada yang bersihin, ada yang membantu. Iya. Kalau misalkan kalau di asrama ada yang ngurusin, tapi kalau misalkan di apartemen kita jadi ngurus itu ya, ngurus listrik, belajar ngurus air segala macam. Tentang rumah. Iya. Terus nih kan aku dengar tadi Ilham udah 9 bulan di Turki. Nah, tempat mana aja sih yang udah dieksplor selama di Turki? Kalau selama ini sih saya belum banyak ya ke eksplor di sini karena yang saya udah tahu baru Amasra aja, di pantai Amasra itu. Yang Laut Hitam tadi yang dijelasin sama Kasmi. Black Sea. Jadi di sana pantainya lumayan bagus ya, karena nggak terlalu rame juga. Terus yang saya kagum sih ininya, banyak perkampungannya di Turki lebih bagus, lebih asri lah. Bagus lah gitu. Nggak kayak di pantai di Indonesia juga, nggak kalah bagus gitu. Nggak kalah bagus ya. Iya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Ilham. Ya. Berikut kita tampilkan foto-foto narasumber dari Ilham Jibrail. Ya, ini kalau di Turki tuh nggak ada rumah-rumah yang kayak di Indonesia ya. Jadi kalau di Turki tuh rumahnya rumah susun semua, apartemen. Lahannya kecil soalnya. Iya. Jadi belajar hidup rukun gitulah. Nah, ini waktu turun salju pertama nih kalau nggak salah. Turun salju pertama siangnya, turun salju itu waktu itu jam 10 malam di sini. Begitu besoknya siang langsung keluar main-main. Tapi belum terlalu banyak sih ini saljunya. Masih kelihatan rumput-rumput. Paling dingin kemarin berapa? Paling dingin sih kemarin sekitar -10 derajat, minus 10 ya, minus 10 derajat. Minus 10 ya. Wah. Jadi Eskimo dong, ntar. Ini ada salju. Masih nempel ya saljunya di rambut. Habis turun tuh kayaknya. Iya. Apa main lempar salju? Main lempar-lempar salju sih sama teman. Bahagia banget ya. Iya. Kelihatan banget tuh mukanya tuh.
Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Selanjutnya, kita bakalan manggil Kak Nabila. Nabila ada di sini. Halo, Assalamualaikum. Ya, Silakan memperkenalkan diri. baik. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya berasal dari kota Aceh. Saat ini saya sedang mengambil program S1 jurusan keperawatan di Barton University. Seperti Ilham juga, apa sih motivasi Nabilah kuliah di Turki? Terus aku juga dengar nih, Nabila juga SMA-nya di Turki. Iya. Dan ikut program Imam Hatib. Bisa diceritakan, Nabila, kenapa SMA-nya pengen di luar negeri? Dan proses pengalaman diterima di SMA Imam Hatib itu seperti apa? Oke. Jadi Nabila SMP dulunya mondok di sebuah pondok yang didirikan oleh Yayasan Turki, yaitu IHH. Di pondok itu ada kakak-kakak yang dibayar untuk kuliah di Turki. Jadi dari situ Nabila termotivasi, ada rasa ingin pergi dan melanjutkan pendidikan Nabila di Turki. Habis itu kan sudah jadi pondok itu didirikan oleh IHH, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Pondok itu didirikan setelah kejadian tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Jadi Nabila mondok di situ selama 3 tahun dan mendapat prestasi yang bagus, lumayan bagus. Jadi Nabila terpilih, alhamdulillah terpilih setelah lulus SMP, Nabila terpilih untuk melanjutkan SMA Nabila di Turki, yaitu program Imam Hatib. Setelah datang ke Turki, Nabila dibeasiswain oleh Diyanet Vakfı, yaitu yayasan Turki yang mengambil anak-anak yang beragama Islam untuk disekolahin di Turki. Terus pendidikan SMA di Turki sama di Indonesia ada bedanya nggak, Kak? Beda sih. Kalau di sini satu pelajaran itu masuknya 45 menit. Jadi setiap pelajaran itu ada istirahatnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin istirahatnya cuma 2 kali atau 1 kali ya. Habis itu apa lagi ya? Berarti sistemnya tuh kayak kampus ya. Kalau misalkan ada pelajaran, kalau misalkan ada pelajaran yang satu ke yang satu, kita harus pindah tempat, bukan cuma di tempat. Enggak. Kelas yang sama, cuman setiap 45 menit ada istirahatnya. Setiap 45 menit ada istirahatnya. Wah, nggak tegang tuh belajarnya. Aduh, keren. Terus nih, aku belum dengar nih, motivasi jadi ngelanjutin studi Nabilah jadi ke Turki itu apa? Itu seperti udah Nabila bilang, Nabila kan SMP-nya dulu mondok di pondok yatim yang didirikan oleh Yayasan IHH. Jadi di situ ada kakak-kakak yang tinggal di pondok tersebut yang dibawa ke Turki untuk dibeasiswain. Wah, mantap. Mantap. Iya, dan mereka setiap tahunnya juga dikasih pulang ke Indonesia. Jadi selama Nabila di pondok, jadi lihat tuh kakak-kakak yang pulang pergi dari Turki gitu kan.
Jadi wah enak nih bisa kuliah di Turki. Oh iya. Jadi dari situlah termotivasi, ada keinginan Nabila untuk juga belajar di Turki, melanjutkan sekolah Nabila di Turki. Dan alhamdulillah selama di pondok Nabila juga terpilih untuk melanjutkan SMA Nabila di Turki. Tadi setelah SMA tadi di Imam Khatib di Turki, dan Nabila melanjutkan lagi kuliahnya di Turki. Terus aku lihat Nabila juga mengambil jurusan keperawatan. Apa ada alasan tertentu, Nabila? Jadi gini, dulu waktu SMA itu pernah diundang ke asrama kakak-kakak mahasiswi yang berjurusan keperawatan. Nah, jadi mereka ke asrama untuk ngasih seminar gitu. Di situ mereka nge-share tentang jurusan keperawatan, tentang perawat gimana sih, gitu kan. Jadi dari situ timbul keinginan untuk bisa juga jadi perawat gitu. Dari situ sih. Dari situ ya. Terus sebagai orang yang pengalamannya tuh lebih lama, dari Ilham sendiri, dari Haitham sendiri, pengalaman Kak Nabila nih selama tinggal di Turki, di kota Bartin lebih tepatnya, bagaimana? Sama di Turki sih banyak pengalaman-pengalaman menarik, baik dalam pertemanan ya, lingkungan, makanan, dan sebagainya. Jadi waktu SMA dulu itu Nabila banyak banget berteman dengan kawan-kawan yang datang dari berbagai negara, seperti Albania, Bosnia, Kazakhstan, Somali, Ethiopia, Mongolia, dan sebagainya. Dari situ Nabila banyak banget belajar tentang kebudayaan-kebudayaan mereka, bahasa mereka. Misal kalau belajar dalam bahasa, kalau bahasa kalian apa kabar itu apa sih gitu, misalkan. Jadi juga mencicipi makanan khas mereka. Dari situ sih pengalamannya menarik banget sih kalau menurut Nabila. Jadi karena teman kita banyak yang banyak yang dari international student, jadi kita lebih banyak tahu tentang budaya-budaya mereka ya. Iya. Menarik. Kalau keperawatan selama ini gimana nih Nabila? Ini ada yang nanya nih. Pembelajarannya ya. Jadi semester 1 itu keperawatan kami ngambil mata pelajaran 10. Di situ ada anatomi, ada apa lagi nih? Ada anatomi, ada mikrobiologi, ada fisiologi. Nah, apa namanya Nabila, kalau ketika pembelajaran di kampus itu sering, karena kan perawat ya, itu berarti kan sering praktikum ya nggak sih? Nah itu ketemu pasien atau ngeracik obat, bukan ngeracik ya, menyiapkan obatnya, berarti kan harus apal dong, ya nggak? Itu gimana dong, ceritain dong ke teman-teman. Jadi gimana, waktu hari praktek tuh, jadi kami itu ngepraktek, misal hari ini praktek ngambil darah gitu kan. Jadi ngambil darahnya itu langsung ke teman sendiri gitu. Kalian coba ngambil darah ke teman kalian masing-masing. Maksudnya langsung praktek ke orang gitu, nggak di patung itu, nggak langsung ke orangnya. Menarik sih, langsung bisa belajar gitu. Juga deg-degan juga. Teman sendiri masalahnya ya. Iya, ngambil darah orang. Kalau ada apa-apa gimana? Ya. Benar juga, benar. Ini ada yang nanya nih, ada S3 keperawatan nggak di Bartin University? Di Barton nggak tahu sih. Yang Nabila tahu sekarang cuma S1. Karena S1, ya? Jurusan keperawatan juga baru dibuka tahun ini di Barton University. Jadi Nabila adalah alumni pertama. Belum ada ya? Iya. Mantap, alumni pertama, bro. Insya Allah. Kegiatan apa aja sih yang diikuti Kak Nabila selama di Turki? Organisasi, event,
Bisa tolong diceritain nggak? Iya. Eskul mungkin. Mm-mm. Jadi Nabila sekarang lagi ngikut organisasi Genç IAH. Kakak Genç pasti IAH. tahu. Iya, iya. Genç IAH itu adalah pergerakan anak muda ya yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Di organisasi ini jadi kami sering mengadakan kayak seminar-seminar gitu, juga mengikuti kursus kayak kursus bahasa Arab, juga kami sering mengadakan pengajian-pengajian gitu, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Dan kami juga sesama teman-teman juga mengumpulkan dana untuk dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Seperti jadi setiap orang itu punya satu anak misalkan dari Palestina. Jadi kami selalu kasih setiap bulan kasih uang untuk mereka, misal 20 lira atau 10 lira gitu. Menarik sih. Sumbangan gitu ya, luar biasa. Masya Allah. Jiwa kemanusiaannya mantap sekali. Jiwa kemanusiaannya tinggi banget. Terus kalau Nabila nih udah lulus kuliah, Nabila mau lanjutin lagi untuk S2 atau kerja di sini juga? Atau ada plan mau kembali ke balik ke Indonesia? Gimana? Sekarang nggak ada plan apa-apa sih, cuman Nabila pengennya selesai S1, maunya cari kerja dulu ya di sini. Siapa tahu ada lowongan yang menarik. Jadi Nabila bakal cari kerja dulu di sini. Insya Allah kalau dapat kerja, Nabila bakal kayaknya netap di sini deh. Mantap. Tapi sini ya. Untuk informasi ke teman-teman juga, kalau di Turki itu bagi mereka lulusan Turki untuk saat ini itu banyak dicari oleh perusahaan Turki yang ada di Indonesia, gitu. Udah banyak banget perusahaan Turki yang bahasanya bahkan buka pabrik, buka perwakilan di Indonesia atau office di Indonesia itu mereka butuh banyak banget teman-teman yang lulusan Turki. Gitu. Pokoknya kalau kita bahasanya lulusan Turki itu cari kerjanya lebih mudah karena pertama kalau apalagi tambahan kita bisa bahasa Turki, benar nggak Nabila? Iya. Itu bahasanya itu dan nilai plus. Pertama kita bisa bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, kemudian bahasa Inggris tambahan lah ya itu, kemudian tambah bahasa Turki, wah itu udah plus cepat lah. Contohnya kayak beberapa teman saya itu baru lulus, hitungan berapa minggu itu udah masuk aja perusahaan di Indonesia gitu, maksudnya perusahaan Turki di Indonesia itu cepat banget, makanya ditariknya cepat. Bahkan mereka kita headhunter ya, mereka nyari orang-orang itu kalau yang udah lulus itu pasti mereka ngirim invitation untuk interview atau apa gitu. Informasi teman-teman aja. Cukup menarik. Nabila, gimana nih kan kita nih lagi masih lagi kuarantin walaupun mulai new normal. Gimana nih pandemi COVID-19 ini? Apakah sudah mulai membaik di Barten sendiri? Kalau dibilang di Barten kan kota kecil, jadi jarang dikunjungi oleh banyak orang gitu kan. Jadi kalau di Barten sendiri nggak seheboh Istanbul dengan kota-kota lainnya sih, karena kota Barten sendiri yang lebih kecil, dan di sini juga kami dilarang untuk keluar gitu, dilarang bebas untuk keluar juga. Jadi di Barten nggak terlalu banyak sih kayak Istanbul gitu. Gimana Bang Asmi sebagai orang Istanbul? Oke, siap. Ini untuk informasi yang terbaru untuk Istanbul. Ini kebetulan saya mohon maaf teman-teman kalau misalkan ininya agak terang ini. Saya lagi bertugas di konsulat juga. Untuk Istanbul memang karena ini kan hub itu penghubung dari Eropa, Asia Tengah, Afrika dan lain-lain itu
sebenarnya kita bisa dibilang Istanbul itu zona merah ya. Tapi dikarenakan rumah sakitnya banyak, kemudian tenaga medis juga ready, dan alhamdulillahnya masyarakatnya cukup nurut. Cukup nurut. Jadi ketika pemerintah mencanangkan hari Sabtu Minggu lockdown nggak boleh ada yang keluar. Dan kalau ada yang keluar, denda 3.000 lira, 7 juta lah sebutnya. Kita 7 juta. 7 juta ya. Apa namanya? Untuk saat ini akhir-akhir minggu ini ya, 2 minggu ini udah landai. Namun mungkin dikarenakan ada pelonggaran, jadi agak naik sedikit. Tapi itu insya Allah nggak ini. Dan menurut informasi terakhir 2 hari lalu, international flight, kemudian border darat kecuali Iran itu udah dibuka. Bahasanya Turki udah dibuka kembali dan mungkin sekarang akan siap-siap untuk kembali normal. Bukan menjadi new normal ya, tapi kembali normal. Kembali normal. Dan kalaupun nanti ada informasi lain mungkin bakal akan beritahukan oleh konferensi dari pemerintah Turki gitu sih. Jadi untuk saat ini walaupun Istanbul zona merah, untuk sekarang udah membaik dan bahasanya orang-orang sekarang udah keluar, udah bisa jalan, udah bisa piknik ya. Sekarang udah summer soalnya udah musim panas. Biasanya kita udah boleh keluar walaupun tetap harus mengikuti standar social distancing dan lain-lain. Itu aja sih. Cuci tangan jangan lupa gitu. Jangan lupa pakai masker kalau ke tempat market atau apa ya. Tapi untuk saat ini udah membaik sih. Betul kata Nabila juga, bahasanya sekarang udah dilonggarkan dan ya semoga Indonesia pun bisa sama gitu. Amin. Oh iya nih, Kak Nabila, kan masih pandemi COVID-19. Sistem belajarnya gimana? Kan kita harus jarak jauh gitu kan? Iya. Gimana perbedaannya? Bagaimana belajar di saat masa pandemi ini? Silakan. Ya, karena pandemi, jadi kami belajarnya secara online ya, juga secara Zoom gitu. Yang membedakan adalah kalau di kelas kan kita bisa langsung bisa langsung bertatap dengan hojam, dengan guru gitu. Jadi mungkin kalau untuk Nabila sih lebih memahami dengan yang secara langsung gitu ya. Kalau secara online mungkin kadang-kadang ada telat masuk lah, apalah. Jadi kadang-kadang bisa ketinggalan pelajarannya. Di situ sih negatifnya. Habis itu kalau secara online untuk Nabila sendiri ya, memahami pelajaran itu agak susah. Di kelas saja Nabila untuk memahami pelajaran agak susah gitu, apalagi secara online gitu kan. Itu sih. Baik. Terus Nabila ada pengalaman paling menarik nggak yang bisa Nabila share? Karena kan Nabila juga udah cukup lama di Turki. Ada pengalaman menariknya yang bisa di-share ke kita semua? Banyak sih pengalaman menarik, apa ya? Jadi mungkin waktu Nabila pertama kali ke Turki kali ya. Jadi waktu pertama kali Nabila ke Turki, Nabila dalam makanan itu Nabila agak susah sih beradaptasi dengan makanan, terutama kalau sarapannya di Turki ini beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita sarapan paginya nasi goreng gitu kan. Kalau di sini buah zaitun, borek apalah, keju kopi. Ya, jadi agak susah gitu kan. Jadi pertama kali itu Nabila ke Turki ngelihat teman-teman dari Turki makan buah zaitunnya enak banget, kayaknya waktu dimakan itu enak banget. Jadi Nabila pengen coba gitu kan.
Habis itu coba di sini ada banyak variasi buah zaitunnya, ada beberapa lah, ada yang hitam, Ada yang hijau. kuning-kuningan, hijau gitu kan. Jadi hari itu Nabila pas banget makannya yang warna hitam. Yang warna hitam. Zaitun yang berwarna hitam. Jadi Nabila ambil tuh kan, makan. Wah, wah baru satu kali Pahit. gigit aja udah mau muntah. Rasanya itu kayak mana Nggak ya? biasa makan buah zaitun langsung gitu ya. Rasanya itu kepahit-pahitan, ada pahit-pahitnya, ada asinnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai suka Biasa. dengan buah zaitun. Udah mulai suka ya. Ya, apalagi yang buah zaitun yang warnanya kuning gitu. Wah, itu enak banget sih. Waduh. Untuk informasi nih buat teman-teman, kalau kenapa orang Turki senang atau orang Turki atau orang Timur Tengah senang sekali makan zaitun, karena itu bahasanya kalau di Jepang itu kita makan jahe untuk menetralisir rasa. Jadi ketika kita makan makanan yang ada di Turki itu rasanya cukup strong. Jadi sebenarnya di Turki itu ada beberapa jenis makanan, kalau nggak asin, asam, hambar, kalau satu lagi manis. Nah itu aja. Oke, kalau asam satu lagi asam ya, itu ada 4 itu. Jadi ya untuk menetralisir ya makan zaitun karena itu pahit kan. Jadi semuanya rasa hilang, jadi kita makan lagi kerasa lagi. Itu gunanya zaitun sebenarnya. Selain Gunanya itu katanya zaitun. memang bagus untuk kulit katanya. Bisa Untuk kulit. memutihkan kata teman-teman saya. Kata teman-teman saya itu bercanda doang. Untuk ini kalau sekarang kan kebetulan masa pandemi ya. Ini ada yang nanya nih, pembelajarannya gimana nih di sana? Apakah online atau gimana? Kalau di kampus saya online kebetulan. Iya. Ya sama sih, semuanya online juga. Online ya. juga ya. Uzak tanah hitam ya. Iya. Iya. Terus nih, Oke. mau nanya ke Nabila, takutnya beda sama yang di kita gitu. Jadi ini ada teman juga kita ada yang nanya nih di bawah. Di sini ada skripsi atau KKN nggak, atau apa sih? Magang ya, magang KKN. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada skripsi sih, setahu Nabila nggak ada ya. Tapi kalau magang praktek mungkin ada. Ada, oke. Sama sih. Jadi teman-teman nih yang ada di Indonesia, di Turki itu karena kita mengadopsi standar Eropa, kita nggak ada skripsi kecuali teman-teman mau mempersingkat waktu belajar menjadi setengah tahun, alias ngambil kelulusan lebih cepat. Nah itu teman-teman bisa ngambil skripsi. Oke. Kalau di Turki kalau kalian ngambil skripsi berarti kalian misalkan kuliahnya 4 tahun jadi 3,5 tahun. Karena skripsi di sini bobotnya lebih besar dibanding pembelajaran normal. Jadi bagi yang teman-teman yang pengen cepat lulus ya silahkan ambil skripsi. Kalau kita sih normal aja. Enggak. Baik, terima kasih Kak Asmi dan Kak Nabila. Kita lanjut ya. Haitsam. Ya, halo. Silakan memperkenalkan diri. Boleh. Halo semuanya. Nama saya Haitsam. Saya kuliah di Barton University. Jurusan Teknik Elektro ya. Mungkin itu. Oke. Sama seperti Nabilah dan Ilham nih, motivasi kuliah di Turki seperti apa? Kalau motivasi itu sebenarnya dulu nggak kepikiran sih kalau bakalan sekolah di Turki itu sebenarnya. Jadi tertarik tuh gara-gara ini dengerin cerita dari Kak Asmi itu loh. Waduh, kok gara-gara saya? Waktu itu kan di telepon nih sama diajakin sama ayah, Mas mau ketemu sama teman ayah nggak? Anaknya ada yang kuliah di luar negeri, lagi datang ke Indonesia nih. Terus. Dia aja tertarik gitu kan, ya udah deh, aku ikut-ikutan aja, iya aja gitu kan. Rumahnya lah pergi, ketemu sama Bang Asmi, terus Bang Asmi cerita gimana sih di Turki itu, pengalamannya seperti apa, yang menarik gitu kan. Jadi tertarik nih. Lumayan juga kan nambah-nambah pengalaman gitu kan.
Itu sih. Paling motivasinya dari situ doang. Terus juga kalau misalkan kita sekolah di luar negeri nih, kan ketemu orang banyak tuh kan, anak-anak student internasionalnya juga kan. Ya paling bisa kan buat nambah-nambah apa relasi atau enggak internasional apa network gitu kan, nanti kerja gitu kan, siapa tahu kan lumayan gitu kan, nambah-nambah pengalaman juga. Ya mungkin itu doang sih. Gitu ya. Iya. Aku juga lihat nih, Haitsam juga ngambil jurusan teknik elektro. Iya, ngambil jurusan teknik elektro. Terus aku juga dengar nih, apakah mau sama dengan jurusan Bapak Haitsam yang alumni ITB? Kenapa gitu? Kenapa jadi ambil, mohon maaf, kenapa jadi ambil jurusan teknik elektro gitu? Apakah Teknik elektro. ingin Oh, maksudnya ingin sama apa enggak gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Cuman tertarik aja sama pelajaran teknik elektronya gitu kan, bisa ngutak-ngutak barang gitu kan, ngoprek-ngoprek gitu kan. Pikirannya rame aja gitu kan, interesting gitu loh. Widih. Terus nih, gimana sih kesan-kesannya kuliah di Kota Bartin, terus lingkungannya bagaimana? Kalau kesan-kesan sih ya bagus sih kalau menurut saya ya. Saya kan orangnya ini apa nggak terlalu suka sama yang kota yang rame padat gitu kayak di Istanbul. Jadi yang normal-normal aja lah, maksudnya ya nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi gitu kan. Nah, di Bartin itu pas gitu loh buat saya. Nah, terus lingkungan di sini juga termasuk bersih gitu kan, rapi gitu. Orang-orangnya juga baik-baik. Kadang kalau misalkan saya keluar gitu kan sama si Ilham, kadang disapa sama orang, diliatin juga gitu kan, mungkin karena ini juga kan sama apa orang-orang apa orang asing gitu kan, mungkin gitu. Nah, terus apa lagi ya kesannya, kalau menurut saya sih enak aja sih kotanya, pas gitu loh menurut saya ya, tapi ya tiap orang kan beda opininya gitu kan. Kalau biaya hidup nih Sam, di sana murahan mana di biaya Bartin hidup, apa di Indonesia? biaya hidup kalau dihitung-hitung murahan sini sih ya, apalagi kalau kos asrama asrama. Ya, misalkan nih ngekos di sini sama di Bartin, misalkan di Jakarta deh atau di Bandung deh, sama di Bartin murahan mana nih? Kalau bisa dibilang murah sih murahan sini, Kak, bedanya beda jauh. Oh iya. Iya, beda jauh. Kalau di misalkan ya, saya kan punya teman juga nih yang di Unpad tuh, di Unpad Jatinangor. Dia sebulannya 4 jutaan kalau nggak salah. 4-3 jutaan aja itu. Itu ngekos doang itu. Belum bayar listrik dan lain-lain. Belum gas air listrik ya? Belum. Iya ya. Belum sama jajan. Iya. Belum sama jajan gitu kan. Oh, di sini murah sih. Sejuta juga udah dapat mungkin sebulan. Kalau buat informasi aja sih, kalau di apartemen ini kalau biaya hidup kita kan semua kita yang atur. Jadi kalau mata uang rupiah sama lira kan nggak terlalu jauh ya. Jadi biaya hidup tuh nilai mata uangnya tinggal nggak beda jauh, nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga sih, standar sih menurut saya. Oh, siap. Ini untuk informasi juga untuk teman-teman, mungkin boleh dicatat kalau misalkan ini untuk biaya hidup apa normal itu kalau kita ngambil standar, saya di Istanbul ya, kami di apartemen juga. Untuk per bulan itu kita bayar rumah itu sekitar 450 lira atau sekitar 19.000. Nah, 19.000 itu kita udah bayar rumahnya, kemudian bayar gas, itu biasanya kita kan karena di sini ada musim panas, musim dingin, jadi kita harus pakai gas untuk menghangatkan rumah kita gitu. Terus air, listrik dan wifi itu 19.000 per 1 bulannya.
Nah, kemudian untuk transportasi ini tergantung kotanya ya. Kalau di Istanbul ya sekitar 100 lira. 100 lira itu 210.000. Itu kalian udah sampai tekor keliling Istanbul atau keliling Bartin mungkin sama aja gitu loh, sekitar segitu. Terus untuk uang karena kalau saya masak di rumah ya sekitar 100 lira lah. Itu masaknya untuk 5 orang 100 lira itu 210.000 itu kita tiap hari makan ayam. Oke, makan ayam. Terus untuk makan siang itu sama kayak kata Ilham tadi, makan siang kan di kampus kita biasanya itu bayarnya kalau di kampus saya 2 lira sama beda dikit lah. Kalau 2 lira itu berarti 4.000 rupiah ya. Di Indonesia 4.000 dapat apa guys? 4.000 Benar di juga ya. sini 4.000 kita dapat kalau nggak nasi terus ada pasta atau spaghetti atau biryani ya, nasi biryani. Terus kemudian dapat sup. Kita karena di Turki itu senang banget makan sup, minum sup, makan sup. Makan sup, kemudian ada juga makanan lauk utamanya, yaitu bisa daging, bisa ayam, bisa sayuran dengan oseng-oseng daging, atau patlıcan itu, lupa bahasa Indonesianya, terong daging. Terong, patlıcan. Kemudian ya random lah sebenarnya. Kita bisa ngecek di website, biasanya ada di websitenya. Kemudian ada roti, unlimited roti. Kalau di kita unlimited roti, unlimited air, dan satu tambahan terserah. Tambahannya adalah kita bisa ngambil 1 kotak jus atau minuman berasa atau manisan Turki atau buah, itu terserah kita, atau salad terserah kita. Oh ya, 4.000 dapat segitulah. Buat kalian-kalian juga ya, buat informasi, kalau misalkan kalian mau tinggal di apartemen juga kayak kita, itu kalian bisa bawa bumbu-bumbu masakan dari Indonesia. Jadi kalian nggak terlalu, kalau buat kalian yang nggak terlalu bisa adaptasi sama makanan Turki, karena beda-beda ya, orang lidahnya, ada yang suka, ada yang enggak. Buat yang enggak suka bisa bawa bumbu-bumbu masakan, jadi bisa masak di rumah sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Haitsam, lanjut nih sama pertanyaannya seperti Ilham. Gimana nih pertemanan dengan international student? Apalagi kan kalau misalkan kita di Tomer, kita bakalan banyak ketemu teman-teman dari banyak background dan segala macamnya. Gimana? Apakah lancar aja Tomernya? Terus gimana pertemanannya dengan international student? Silakan. Pertemanan ya, kalau pertemanan sih lancar-lancar aja sih, baik gitu kan, orang-orangnya baik. Terus ada juga beberapa yang enggak juga sih. Jadi kalau misalkan kitanya terbuka duluan nih sama orangnya, ya otomatis dia juga bisa balasnya baik juga gitu kan. Kalau yang baik balas baik gitu kan, kalau enggak gitu kan. Nah, ada juga nih teman asrama yang menarik nih. Dia sering ngajak main kan, terus akhirnya juga ikutan kenalan juga kan sama teman-temannya gitu kan. Ternyata enak nih kalau misalkan diajak ngobrol ya, meskipun waktu nggak terlalu ngerti, masih belum lancar gitu kan bahasanya, tapi ngerti lah gitu loh, maksudnya enak aja gitu loh, nggak beda jauh sama orang-orang di Indonesia gitu loh, sama aja sih sebenarnya, Bisa saling mengerti tapi lah, cuma lebih menarik aja gitu kan, orangnya beda-beda. Terus mengikuti Tomer di Bartin nih, kira-kira susah nggak? Kalau Tomer tuh gimana orangnya sih ya? Kalau dibilang gampang sih gampang, cuman ya gimana orangnya, mau cepat mau lambat itu kan gimana orangnya, maksudnya gampang apa susahnya itu kan tergantung orangnya. Jadi kalau misalkan di kepalanya tuh susah ya susah, kalau misalkan di kepalanya gampang. Tapi kalau secara keseluruhan ya menurut saya sih bahasanya gampang sih. Nggak terlalu Bener banget susah ya. amat, bahasa Inggris lah.
Yang penting kita rajin aja sih Mhm. ngomong sama orang. Yang Iya. penting rajin ya. Iya. Terus Bang Asmi, Yes. ada itu nggak tips gitu buat kami-kami nih yang masih pada tomer, yang masih awal-awal kuliah, buat apa ngelancarin bahasa Turki gitu, tips-tipsnya. Oke, sebenarnya untuk teman-teman juga yang bahasanya kepo, bahasa Turki itu susah nggak sih? Mm-mm. Gampang nggak sih gitu loh? Sebenarnya untuk tips dari kita ya, untuk teman-teman juga yang ini kayak Alia, kemudian Hedsem, sama Ilham, itu perbanyak baca koran, satu baca koran. Baca koran, Ketika oke. saya dulu pertama datang tahun itu, saya apa namanya sudah dipaksa oleh kakak kelas, udah kamu baca koran, ngerti nggak ngerti baca koran, entah itu koran dari masjid atau dari mana gitu. Biasanya kalau misalkan di Turki nih ya, hari Kamis itu di A101 apa di supermarket, minimarket maaf, kayak Alfamart gitu, mereka menyediakan koran gratis, kita bisa ambil aja. Iya. A101 atau BIM, saya lupa, salah satu dari itu ada koran ditaruh di kasirnya, kita bisa ambil. Nah, apa namanya, kita selain itu juga kalau iseng-iseng bosan gitu dengerin radio, entah itu kita ngerti atau enggak gitu. Dengerin radio aja di headset itu, dengerin radio bahasa Turki. Nah, apa namanya, untuk apa namanya, dan tentu ngobrol ya sama teman-teman. Kalau di Turki itu ada istilahnya, ngecai yuk, ngecai itu yuk ngeteh yuk, gitu. Ngeteh Karena yuk. orang Turki itu salah satu bangsa yang senang sekali minum teh. Bahkan Minum teh. orang Inggris kalah sama orang Turki. Orang Turki itu ya teman-teman, kalau udah minum teh itu addicted banget. Kalau di kita apa ngopi ya, gitu. Ngopi. Nah, kalau di Turki itu ngeteh. Ngetehnya itu walaupun kalau kita kan minumnya tehnya cangkir gede ya, dia cangkirnya kecil sih. Tapi kalau di summary atau di totalkan ya satu teko juga. Minimal 1 liter lah mereka minum teh itu wajib. Bahkan sampai kalau misalkan kita bercanda itu gimana udah dapet teh belum, jadi kadang mereka sampai pusing karena nggak dapet teh gitu, dikit-dikit ngeteh, dikit-dikit ngeteh. Dan lucunya adalah kalau mereka minum teh apa namanya di musim panas pun tehnya panas gitu kan. Kalau kita tehnya apa namanya es teh kan atau apa gitu. Nah, kalau mereka enggak. Nah, kalau misalkan bahasa Turki itu sebenarnya mudah, teman-teman. Kita mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang di Indonesia itu mungkin punya basic lebih mudah. Karena dalam grammatically-nya atau tata bahasanya itu predikatnya di akhir. Dan jadi kan kalau di Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di Turki enggak. Subjek, objek, keterangan atau subjek, keterangan, objek, baru predikat. Nah, kalau bahasa Inggris kan I go to school. Nah, kalau Turki I school go gitu. Bahasanya kita mempermudah diri aja ya. Bahasanya kalau kita namanya aku pergi ke sekolah, ya aku sekolah pergi gitu aja. Dan sama kayak, jadi Turki itu mirip sama Korea dan Jepang. Bahasanya pohon bahasanya atau akar bahasanya itu sama dengan bahasa Jepang dan Korea. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah pernah belajar Korea atau Jepang, itu lebih mudah untuk apa namanya mempelajari bahasa Turki. Dan asiknya lagi, bahasa Turki itu nggak kayak Jepang atau Korea, kan pakai simbol ya, kanji, katakana, terus hiragana. Aduh, itu udah ngapalnya aja udah bingung saya. Nah, kalau bahasa Turki itu pakai Latin, teman-teman. Jadi santai aja gitu. Dan enaknya apa yang ditulis dan dibaca sama. Gitu. Bener nggak? Ya, betul. Jadi santai aja lah. Nggak ada kayak bahasa Inggris kan apa yang dibaca sama ditulis kan beda. Iya. Buat tambahan aja sih, buat yang nggak terlalu bisa nggak suka atau baca koran atau ini, bisa nonton film, Oh iya, Turki, drama-drama Turki, lagu-lagu Turki itu
Betul. lebih bisa dimengerti sih menurut saya. Kalau cara saya untuk bisa melancarkan bahasa itu aja sih. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ilham, Haitsam, Nabilah, dan Kak Asmi sendiri. Terima kasih banyak sudah mau memberikan pengalaman serta informasi yang edukatif sekali ya, informatif sekali. Terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke kuis, kita foto-foto bersama dulu yuk. Oke. Oke. Teman-teman bisa tolong buka kameranya karena kita mau foto bersama. Oke. Enggak ada gua. Udah dibuka semua kameranya teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Oke ya. Lagi Sudah siap nih? Sudah siap? Gini aja. Sudah siap semua? Aku liatin satu-satu nih. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Oh iya, ini saya lupa nih menampilkan foto-foto narasumber kita, Kak Nabilah dan. Kenapa aduh? Mohon maaf. Berikut fotonya. Dong, skip dong. Aduh. Ini. Mut. Ini di Amasra. Betul. Ini di kampus ya, Kak? Iya, di kampus. Dong. Astaga. Ini keren banget ya. Sangat modeling sekali ya. Haitsam bisa diceritain ini lagi di mana? Oh, itu lagi ini apa? Di Bukit Amasra waktu itu lagi Iya, jalan-jalan ini di sama Bukit teman. Amasra. Mm-mm. Ini itu tebing ya. Di bawahnya ini udah langsung laut ini. Iya, tebing gitu. Bagus Jadi- banget deh pokoknya. Oh, ini waktu salju. Ini di kampus Tomannya sendiri ya? Ini ini di lapangan bola. Lapangan bola. Lapangan bolanya. Hmm. Deket kelas Tomer juga. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis. Oke, peraturan kuis ini bagi para peserta yang sudah join, kalian bisa angkat tangan. Kalian bisa angkat tangan di layar. Raising hand, oke, sistemnya raising hand. Yang ada di emoji Zoom, nanti dipilih paling cepat. Nanti saya akan memilih, oke? Sudah siap teman-teman? Ya. Oke. 3, 2, 1. Apa ini teh ngapain? Buru-buru. Jadi kan itu tutup ya. Mau bisa lain sih hemat tuh. Saya dibuka. Ini buka tuh bisa ketinggalan lihat terus rumahan kita angkat tangan. Gini, saya ulangin lagi ya. Jadi sistemnya ini raising hand. Jadi raising hand itu ada di emoji Zoom. Jadi kalian Di sini tinggal ada ini.
Nah, nanti saya akan pilih yang paling cepat. Oke. Oh, gitu ya. Iya, iya. Oke. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah, sebutkan siapa saja narasumber dalam acara ini. 3, 2, 1. Oke. Rahma Akila. Itu tadi semprot. Yang pertama Kak Ilham, terus Kak Nabila, Kak Haitsam. Terus sama tadi Kak siapa sih? Aku lupa ya. Azmi. Baik. Selamat. Nanti DM ini ya, alamatnya ke ke admin kita ya. Ya. Nanti tolong sertakan alamatnya ya. Bisa di DM di Instagram Tuknesia. Nanti kamu bakalan dapat merchandise dari Tuknesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya lanjut lah ya, Alia. Oke. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Pertanyaan kedua, ini kita masih kuis ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 2 jurusan yang ada di Univ Bartin. Oke. Siap-siap ya. 3, 2, 1. Handayani Ria. Boleh Ilham. Jurusannya ada di sana itu saintek ya, sama informatika. Yeah. Sainteknya lebih spesifik. Biologi. Baik. Oke. Mantap. Terima kasih. Selamat ya, Handayani. Bisa dikirim alamatnya lewat DM Instagram Tuknesia. Oke, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita cepat-cepatan lagi. Wisata di Kota Bartin apa aja? 3, 2, 1. Dia Ayu Lestari. Tadi ada pantai, terus juga bisa ke tembok-tembok dinding-dinding besar Bizantium, terus ada juga tempat yang buat camping gitu, Kak. Mantap. Benar sekali. Selamat ya. Bisa langsung kirim alamatnya lewat DM Instagram Tuknesia.
Oke, ini satu yang terakhir ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya adalah, acara ini diselenggarakan oleh siapa? 3, 2, 1. Turknesia. Turknesia. Ojak. Ya, Kak. Ya, Ojab ya. Siapa? Ya, Ojak. acara ini diselenggarakan oleh Turknesia. Baik, terima kasih. Selamat. Terima kasih Ojab. Selamat. Jangan lupa kirim Selamat. alamatnya ya. Langsung kirim alamatnya lewat DM Instagram Turknesia. Oke. Baik, terima kasih Kakak. Kita lanjut ke Q&A, question and answer. Oke, ini tadi ada yang nanya nih, Alia, apa namanya? Apa sih bedanya? Sebentar, mana ya tadi? Sebentar, mana itu? Susahnya kuliah di Indonesia atau di Turki? Oh nih, Kak, bedanya lebih sulit atau berat pembelajaran Indonesia atau di Turki nih? Oke, kita jelasin dikit ya. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang sulit atau enggak, kuliah di Turki ya, pengalaman saya, kalau dibilang sulit sih enggak, kecuali kita belajar, itu pasti. Satu, belajar entah itu praktikum atau pembelajaran pelajaran kita, itu enggak sulit. Dan untuk beberapa jurusan, kalau misalkan seperti saya, itu karena memang harus project ya, mau nggak mau kan ngumpulin Kodev itu tugas atau PR. Nah, dan bedanya mungkin tingkat kesulitannya tidak setinggi di Indonesia. Bahkan di beberapa univ di Turki ketika ada teman-teman yang lulusan S1 itu sudah dianggap mengambil pelajaran S2 karena skripsi di Indonesia itu lebih susah dibanding di sini. Itu satu. Kemudian hampir seluruh jurusan di Turki tidak mewajibkan skripsi kecuali kita yang secara pribadi ngambil. Hanya beberapa jurusan yang mewajibkan memiliki skripsi, yaitu sastra, kemudian kalau tidak salah ilmu agama, seingat saya. Jadi mereka memang diwajibkan harus membuat skripsi untuk tugas akhirnya. Kalau kita selain itu ya teknik, kemudian itu kita nggak ada. Itu hanya ada tugas akhir. Ya walaupun mereka menyebutnya sidang, tapi sebenarnya bukan sidang sih. Kemudian apa namanya, untuk beberapa kasus seperti kawan saya, ada dia kuliah di Istanbul Univ, itu dia ambil sosiologi, itu kita bercandain gimana lulusnya kemarin. Ya ujian lulus saja. Jadi kita nggak ada apa skripsi atau apa. Jadi kita yang penting lulus ujian beres. Gitu. Beberapa. Oke. Paling itu sih kalau misalkan ini sulit atau enggaknya ya tergantung kita belajar apa enggak. Ini ada pertanyaan dari Rolita Priscilla. Kakak-kakak kuliah di Turki menggunakan biaya pribadi atau menggunakan beasiswa? Narasumber bisa menjawab? Kalau dari saya ya, kalau di Turki itu ada pilihannya. Jadi buat yang mau ikut beasiswa bisa ada macam-macam beasiswa ya, ada YTU, YTB, ya itu YTU sama YTB sih yang saya tahu beasiswa. Tapi bisa juga kalau mau yang lebih mampu mungkin bisa biaya sendiri dan nggak terlalu mahal juga sih. Oh ya, untuk informasi, tomer saya di per level itu di sini sekitar 650 lira ya. Itu sekitar 1.350.000 per level.
Baik. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Latifah. Apa di sana bisa ambil linear? Misalnya SMA-nya IPA ingin ke manajemen atau sebaliknya? Atau misal juga dari jurusan lain di SMA-nya? Bagaimana, Nabila? Bisa. Bisa. Ya. Yang penting waktu daftar kuliahnya, jadi setiap universitas itu harus masuk ujian dulu, harus masuk ujian Yos. YOS. Ya, YOS. Ya. Kalau kalian bisa lewatin ujian YOS itu, mau masuk jurusan apapun bisa gitu. Mau yang SMA-nya kalian IPS atau IPA, terserah. Bisa tolong dijelasin nggak, Kak Nabila, YOS itu apa? YOS itu adalah ujian matematika sama geometri. Matematika dan geometri ya? Baik, selanjutnya. Oh iya, oke. Tip masuk Univ Bartin nih, buat Kak Ilham, Kak Nabila, terus Kak Haitsam. Tips masuk Univ, gimana? Untuk tipsnya ya, mungkin bisa lebih cari-cari informasi lagi tentang Universitas Bartin, mungkin yang masih penasaran atau kurang jelas penjelasan dari kita. Itu di YouTube banyak, ada video-video tentang Universitas Bartin, ada yang nge-vlog juga. Terus ya lebih dipersiapkan aja sih. Mungkin kalau yang bisa belajar bahasa Turki di sana, di Indonesia, mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Baik, Nabila sama Haitsam ada tipsnya? Kalau Nabila sendiri sih dulu bisa masuk Barton University itu dulu setelah lulus SMA, Nabila dikasih tahu sama yang ngasih Nabila beasiswa. Kan banyak tuh university yang udah Nabila daftar gitu kan. Jadi yang ada beberapa university yang udah lulus, cuman Barton University ini diiniin sama yang ngasih Nabila beasiswa, ke sini aja, di sini bagus universitinya. Nabila bahkan dulu nggak tahu ada, selama 4 tahun di Turki nggak tahu ada kota Barton ya. Jadi waktu tahu ada kota Barton itu waktu pendaftaran. Jadi dulu nggak tahu sama sekali ada Barton, kota Barton gitu. Di situ sih. Oke. Gimana Haitsam? Halo? Gimana apanya? Halo? Tipsnya, tips masuk Univ. Tips masuk Univ. Pokoknya nilainya bagus ya. Oke, baik. Apa ya tipsnya? Nggak beda jauh sih. Pokoknya kalau misalkan niat gitu kan, niat pengen masuk nih, pasti bisa. Gitu aja sih mungkin. Yang penting ada niat ya. Yang penting ada niat. Kalau nggak ada niat, nilai itu cuma angka ya, tambahan doang ya. Jadi nggak usah dilihat-lihat amat gitu kan. Mantap ya filosofinya. Oke, baik. Oke, kita udah sampai di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Ilham, Kak Nabila, Kak Haitsam, Kak Asmi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Juga teman-teman yang sudah hadir dari awal hingga akhir, yang sudah menyimak. Saya ingatkan kembali untuk para pemenang kuis tadi, bisa cantumkan alamatnya di DM
Instagram Turknesia atau bisa hubungi 0812 8740 0957. Terima kasih banyak. Saya Alia Leilani sebagai moderator undur diri apabila ada kesalahan selama memimpin acara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum berhatiku, oh my God. Sudah.